Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu lagi walaupun dalam pelayanan rekaman seperti hari ini, tapi kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Sesuai janjinya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kiranya firman Tuhan hari ini akan memberkati jemaat sekalian. Ya, selamat tahun baru saya ucapkan buat jemaat semua, dimanapun jemaat berada, yang hari ini saya percaya bersama dengan keluarga sedang duduk bersama menikmati ibadah hari Minggu pertama kita di tahun 2021 ini. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami jemaat walaupun terpisah satu dengan yang lain, tetapi bersama keluarga masing-masing dapat berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak terbatas untuk memberkati setiap jemaat. Hamba-Mu di tempat ini memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menjamah setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman. Kuatkan kami, hiburkan kami, dan buatlah kami mengerti akan kebenaran firman, untuk kami kuat menjalani hari-hari kami sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Kami mohon berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap jemaat dalam keadaan yang baik, dan dalam keterbatasan pelayanan kita, saya mohon maaf dengan segala kondisi. Saya rekaman di tempat seperti ini, tapi kiranya cukup jelas terdengar dan menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Baik, mari siapkan diri masing-masing di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan baik dan kiranya ini menjadi berkat di awal tahun ini. Puji Tuhan. Iya, tahun 2020 kita sudah lewat, dan mungkin sama-sama kita sepakat berkata bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat. Karena dengan situasi kondisi pandemi COVID-19, kita semua terdampak. Hampir 1 tahun penuh kita mengalaminya, ya kan? Dan semua itu terdampak dalam kehidupan kita. Masalah pekerjaan akhirnya berpengaruh kepada ekonomi, pendapatan jemaat. Kemudian anak-anak bergumul, orang tua bergumul dengan pendidikan mereka. Pelayanan kita juga pun demikian. Dan akhirnya hubungan-hubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga ada yang akhirnya terganggu oleh karena segala kondisi ini. Ya, dan menyedihkan juga, ada akhirnya satu keluarga dengan keluarga yang lain harus dipisahkan beberapa hari, beberapa minggu dengan keluarga yang lain oleh karena masalah COVID ini. Ya, itu berat buat kita. Tahun 2020 ada beberapa jemaat yang kehilangan keluarga, orang tua yang dikasih dipanggil pulang ke rumah Bapa. Ya, dan itu menjadi duka kita, keluarga besar Genesaret. Tetapi kita bersyukur kita bisa lewati semuanya itu, dan Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2021. Mari kita pegang akan kebenaran Tuhan, dan itu janji Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan bersama kita, akan terus menolong kita. Karena itu, mari jemaat jangan menyerah. Kita mesti kuat. Mungkin ada jemaat yang dalam keadaan lemah karena sakit. Mari kita tetap kuat. Kita percaya kekuatan Tuhan menjadi bagian kita. Mesti tetap semangat. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan bersama kita merancangkan sesuatu yang luar biasa ke depan, kita pasti mampu hadapi semuanya itu, ya. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari jemaat Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan. Saya bergumul soal pelayanan kita di tahun 2021 ini karena segala-galanya telah berubah, jemaat Tuhan. Segala-galanya telah berubah. Sekarang yang namanya gedung besar itu sudah tidak menjadi perhatian utama, ya. Ibu Bapak tahu yang namanya gedung Istora Senayan Jakarta itu menampung 642.000 orang lebih, dalam catatannya begitu. Tapi sekarang nggak bisa dipakai, ya kan? Di Indonesia ada banyak gedung-gedung gereja yang besar.
Salah satu yang terbesar di Surabaya itu menampung 35.000 orang. Tetapi tidak bisa dipakai. Ya kan? Kalaupun dibuka, nggak bisa penuh. Karena pembatasan ini, berkerumun. Nggak boleh. Ya, larangan berkerumun. Akhirnya kita kembali bahwa gereja yang sesungguhnya adalah tubuh kita ini, ya. Persekutuan kita sebagai anggota tubuh Kristus, bukan kumpulan ratusan ribu orang. Bukan ibadah spektakuler seperti itu, tetapi persekutuan kita anak-anak Tuhan. Ibu bapak, sejak bulan Desember memang kondisi fisik saya, kami bahkan keluarga memang agak menurun, ya. Dan dalam pergumulan itu saya terus minta tuntunan Tuhan untuk mempersiapkan pelayanan kita di tahun 2021. Ketika akhir tahun, di saat banyak orang fokus dengan Natal, saya mulai diingatkan Tuhan tentang masa dan waktu Tuhan. Begitu ya. Jujur jemaat, tahun ini kami keluarga tidak ada sama sekali dalam euforia Natal, ya. Kami sukacita merayakan Natal gitu, walaupun sangat-sangat sederhana, tanpa Christmas tree, tanpa kerlap-kerlip lampu Natal, aksesoris Natal, apalagi hadiah Natal sama sekali nggak ada, ya kan. Tapi bukan Blue Christmas, kami tetap White Christmas, ya. Natal yang agung, Natal yang sungguh memberkati. Nah, kami tetap menikmati, dan jemaat juga pasti mengalami hal yang sama. Nah, saya bergumul tentang masa dan waktu Tuhan. Oke, di minggu pertama hari ini saya mau bacakan firman Tuhan yang berhubungan dengan yang saya sebut tadi, masa dan waktu Tuhan. Ya, tujuannya apa? Supaya kita jemaat aware, ya, kita ada kesadaran diri, lalu benar-benar sadar akan apa yang difirmankan Tuhan, begitu. Jadi kita harus tahu pergerakan Tuhan, dan kita posisikan hidup kita sebagaimana yang seharusnya di hadapan Tuhan. Kita ikut alurnya Tuhan, kita ikut rancangan Tuhan. Saya mau bacakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya mau langsung jelaskan ayat per ayat dulu, baru saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Jadi ini khotbah tidak lama, tidak panjang, tetapi ada pesan yang saya mau sampaikan buat jemaat, kiranya sungguh-sungguh diperhatikan menjadi berkat di awal tahun untuk kita jalani tahun 2021. Mohon perhatian ya jemaat Tuhan, kita mulai. Nah, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, pasal 5, pasal terakhir di kitab 1 Tesalonika ini, Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang keadaan akhir zaman. Gitu. Padahal ini ditulis sekitar tahun 49 sesudah Masehi. Jadi sekitar 2000 tahun yang lalu Paulus bicara tentang akhir zaman. Nah, tahun itu pun sudah bicara tentang akhir zaman, apalagi sekarang kan. Kita lihat ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Silakan jemaat mengikuti di Alkitab jemaat semua. Tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Maksudnya apa? Paulus akan jelaskan soal akhir zaman, tapi bukan kapan, tanggal kapan, bulan kapan, tahun kapan hari itu akan tiba. Bukan itu maksudnya. Ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Sebelumnya kan di pasal 4, Paulus sudah jelaskan tentang kedatangan Tuhan. Jadi sudah ada pembuka sebelum dia masuk ke pasal 5 ini. Jadi jemaat sudah tahu Tuhan akan datang itu secara tiba-tiba. Paulus sudah jelaskan sebelumnya. Gambarannya seperti pencuri datang tidak bilang-bilang. Iya kan? Iya, di mana ada kita dapati ada pencuri datang di WA dulu? Nggak mungkin kan? Iya. Kecuali pencuri hati, nah itu lain itu ya. Ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman,
Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ini keadaan dunia saat Tuhan Yesus datang. Dunia sedang berjalan normal, ya. Gambarannya seperti perempuan yang hamil yang tiba-tiba akan melahirkan. Sekali lagi, ini gambaran Paulus pada zaman itu ya, jemaat Tuhan. Kalau sekarang sudah beda, ya. Persalinan untuk zaman sekarang tidak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang tiba-tiba. Semuanya sudah dipersiapkan. Tanggal, hari, jam itu pun sudah dipersiapkan, ya. Bisa pilih hari, bisa pilih tanggal, bisa pilih tempat di mana mau melahirkan, bisa pilih dokter yang merawat. Jadi sudah nggak ada melahirkan secara tiba-tiba, nggak ada. Tapi zaman dulu, wow, karena ya kadang bahkan zaman dulu sudah hamil nggak tahu kalau sudah hamil, kan begitu kan ceritanya kan. Kemudian sudah berapa bulan nggak tahu, pokoknya menunggu saja, dan tidak banyak yang mengalami hal itu. Ya, ribuan tahun yang lalu, jangankan puluhan tahun yang lalu pun masih seperti itu, sangat berbeda dengan sekarang. Jadi kita mengerti kenapa Paulus bilang kedatangan Tuhan tiba-tiba dia kaitkan dengan wanita yang perempuan yang hamil yang akan melahirkan. Ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Artinya kita nih orang percaya nggak begitu, ya. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jelas ya jemaat? Buat kita kedatangan Tuhan, Paulus sedang bicara kedatangan Tuhan nih. Kedatangan Tuhan bukan mendadak lagi buat kita. Kenapa? Karena kita disuruh menunggu. Kita disuruh berjaga-jaga. Kita memang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang. Ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, ini Paulus tekankan posisi kita. Saya mau cukup tekankan di sini dulu. Ayat ini memberkati kita. Kita orang-orang siang, artinya kita orang yang berjaga-jaga. Kita tahu Tuhan akan datang dan kita harus siap sedia. Makanya harus kenakan, satu Paulus bilang di ayat 8 ini, harus ada iman, harus ada kasih, harus ada pengharapan keselamatan. 3 hal ini penting sekali dalam menanti kedatangan Tuhan. Sayang sekali penantian kita akan kedatangan Tuhan, ya, dalam penantian ini banyak yang gugur. Gugur iman, gugur kasih, gugur pengharapan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Artinya berubah dari Tuhan Yesus. Waktu masih anak-anak kita dapati ada banyak yang setia sekolah minggu. Mulai kelas besar masih setia ke sekolah minggu. Tapi setelah remaja, pemuda mulai hilang-hilang dan ada banyak yang hilang. Yang tadinya bukan cuma hilang dari gereja, akhirnya hilang di hadapan Tuhan. Tidak lagi jadi anak Tuhan, tidak lagi mengikut Tuhan, tidak lagi mempercayai Tuhan. Makanya Paulus bilang dalam masa penantian ini siapkan iman, kasih, dan pengharapan keselamatan di dalam Tuhan. Sangat-sangat disayangkan. Ya, saya sungguh berharap jemaat GKRI Genesaret di tengah-tengah persoalan hidup tetaplah kuat di dalam iman. Tetap hidup di dalam kasih. Tetaplah berpengharapan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan buat kita orang percaya. Karena itu Yesus datang mati buat kita semua. Yesus datang mati, serius sekali ya. Ini tindakan yang sangat serius dari Allah. Saat Natal kita senang sambut kedatangan Yesus dengan pesta-pesta. Yang padahal sebenarnya Yesus datang mulai dari Natal itu persiapan untuk kematiannya. Dan itu berkat buat kita. Ayat 10. Yang sudah mati untuk kita, ya Yesus yang datang, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi keselamatan itu sangat jelas. Kematian Tuhan Yesus
mengerjakan keselamatan 2000 tahun yang lalu, satu kali cukup untuk keselamatan selama-lamanya. Nah, perhatikan kalimat berikut. Entah kita tidur, entah kita berjaga-jaga, kita hidup bersama Dia. Ini maksudnya. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya, maka pasti diselamatkan apapun kondisi kita. Makanya posisi kita sudah dalam Tuhan, kita sedang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan. Ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini yang saya lakukan sekarang. Sebagai gembala, saya menasihati jemaat. Saya mengingatkan jemaat, membangun spirit jemaat, supaya kita aware of conditions, ya, dunia ini. Ya, kita mesti mengerti, aware tentang keadaan dunia ini. Ya, kita harus tahu kondisi dunia kita sekarang. Baik. Sampai di sini, jemaat bisa memahami bahwa kondisi dunia sekarang sudah sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa yang sedang terjadi sekarang? Saya mau beritahu bahwa ini semua sedang menggenapi kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat sekalian, kondisinya begini. Apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, semua tidak lepas dari penggenapan Alkitab. Saya ulangi. Apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, semua tidak lepas dari penggenapan Alkitab. Persoalannya, kita tidak banyak paham dalam menghubung-hubungkan, gitu, ya. Bagaimana hubungan politik dunia dengan penggenapan Alkitab? Bagaimana senjata nuklir dengan penggenapan firman? Bagaimana mata uang dunia, perputarannya, bisnis dunia dengan penggenapan firman. Bagaimana COVID-19 dengan penggenapan firman. Kita nggak paham, ya kan? Ya, sampai di situ nggak masalah. Tetapi akan jadi masalah jika kita tidak terima bahwa semua ini ada hubungan dengan penggenapan. Sekali lagi, kita nggak pinter untuk menghubung-hubungkan semua yang terjadi di dunia ini dengan penggenapan firman. Tidak masalah, ya, tidak masalah. Tetapi akan menjadi masalah kalau kita tidak percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, itu semua ada hubungan dengan penggenapan firman. Jemaat bisa ikuti ya dengan saya. Nah, ada beberapa kesimpulan saya yang saya mau sampaikan untuk jemaat di hari pertama, minggu pertama di tahun 2021 ini. Yang pertama, jemaat Tuhan, mari jemaat kita hidup berjaga-jaga karena kita sudah semakin di penghujung akhir dari harinya Tuhan. Ya, kita berjaga-jaga karena posisi kita ada di penghujung, sudah semakin di penghujung akhir yang namanya hari Tuhan. Saya cukup mengikuti perkembangan COVID dan tentunya paketnya dengan vaksin ini ya jemaat Tuhan. Sudah tentu saya tidak mengerti semuanya. Sebagian jemaat tentu yang mengikuti apalagi di bidangnya itu lebih paham dari saya. Tetapi saya mengerti firman Tuhan. Itu poin saya. Ya. Saya mengikuti yang terjadi, tetapi saya tidak paham betul. Itu pun tidak masalah. Tapi saya mengerti firman Tuhan. Nah, dan saya mesti tahu bahwa segala sesuatu itu terhubung dengan firman Tuhan. Nah, untuk mematikan virus COVID-19, sekarang ini dunia ada satu harapan, yaitu vaksin. Sama dengan virus-virus sebelumnya. Karena itu sejak bayi kita kan ada program vaksinasi kan, ya, untuk imunisasi, ya, pemberian vaksin, tujuannya biar kebal. Ilmu yang saya tahu soal vaksin sejak dulu, ya, sebenarnya ketika kita divaksin, ini yang saya tahu ya, pendeta tahu nih ya. Ketika kita divaksin, sebetulnya kita itu diperkenalkan virus yang dimaksud ya. Jadi supaya sel darah putih kita itu sudah kenal dan paham musuh ini. Sehingga jadi diperkenalkan dulu. Sehingga ketika virus ini masuk, musuh ini masuk, maka tubuh kita sudah langsung mengenal.
lalu langsung secara cepat ada pertahanan dan ada perlawanan, ya, sehingga kita kebal, kita kuat. Nah, itu tujuannya, begitu yang saya tahu. Dan sekali lagi ini penjelasan pendeta, bukan dokter, ya kan? Lebih jelas tentu dokter. Nah, dunia sangat berharap pada temuan vaksin ini yang akan memutus rantai COVID-19. Tetapi di sisi lain, penemuan dan penggunaan vaksin ini menjadi kontroversi, khususnya secara internal dari kalangan gereja yang akhirnya menolak untuk divaksin. Ya, sudah banyak yang menolak, ya, baik kelompok maupun pribadi-pribadi. Ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri juga pun, dia kontak saya dan dia bilang, kami sudah sepakat untuk tidak divaksin, dan itu resikonya kami tidak bisa kemana-mana, termasuk tidak bisa kembali ke Indonesia, ya. Jadi bisa tidak kembali ke Indonesia karena tidak bisa di negara itu, kalau tidak divaksin itu tidak bisa naik pesawat. Nah, saya tidak akan mengangkat kontroversi soal ini, ya. Saya juga tidak bicara soal boleh atau tidak kita terima vaksin, bukan itu poin saya. Sekalipun ada yang ekstrim, ya, ekstrim karena ada baik mereka didukung oleh sains, artinya berpengetahuan lalu mengambil kesimpulan menolak sains, tapi ada juga yang memang langsung menolak. Tapi saya mau memberi pandangan saya kepada jemaat, karena kita ini, ya, mau tidak mau ini kita sedang hadapi. Indonesia sudah harus vaksin, ada gelombang pertama, gelombang kedua. Nah, jadi begini jemaat, ada beberapa kelompok ekstrim yang menolak vaksin, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagian jemaat mungkin sudah mulai mengikuti yang diviral-viralkan. Pertama, karena ada informasi yang beredar bahwa vaksin ini akan merusak sel-sel tubuh manusia dan bahkan bisa merubah kita, merubah karakter kita, karena dimasukkan DNA lain. Katanya begitu informasi umum yang diterima. Kedua, ada informasi bahwa ketika orang terima vaksin, maka akan ada ketergantungan sehingga tubuh ini meminta terus untuk divaksin. Lalu yang ketiga, yang banyak menolak, ya, yang di sini banyak penolakan terjadi karena mereka percaya pada akhirnya penerima vaksin itu harus ada sertifikasi. Dan yang dimaksud sertifikasi itu adalah elektronik sertifikat, ya. Yang sudah diterima vaksin itu mesti ada bukti bahwa dia sudah divaksin. Tetapi melalui elektronik sertifikat, katanya ditato elektronik sehingga itu bisa dipantau. Nah, buat sebagian besar orang percaya, hal ini dipercaya sebagai pemasangan chip, dihubungkan dengan 666, ya, yang ada di dalam Alkitab. Nah, sekarang pemberian vaksin ini sudah dimulai, ya kan? Dan setiap orang yang sudah divaksin itu pasti mendapat surat keterangan. Sekarang sih saya tahu hanya dalam bentuk surat, seperti ketika kita rapid gen, ketika kita swab, maka kita dapat surat kan, dan surat itu kita harus bawa untuk ditunjukkan. Karena kalau kita bepergian, contohnya itu skala kecil sekarang, bepergian itu nggak boleh kalau tidak ada surat. Masuk ke satu kota mesti dituntut surat itu, ya. Karena surat tanda vaksin ini penting. Nah, di Israel saya dengar berita kemarin, ada yang kirim video ke saya. Di Israel dan beberapa negara Eropa, bahkan ada yang berlakukan begini. Tidak boleh masuk hotel, masuk mall, masuk naik pesawat, ya. Tidak boleh ke tempat gym, ya, tempat-tempat umum lainnya, itu kalau tidak ada sertifikat vaksin. Nah, logika sekali jika pemasangan sertifikat elektronik itu menjadi sangat simpel. Sehingga kemana-mana kita nggak bawa-bawa tenteng-tenteng hasil lab kan. Tetapi
elektronik yang ada di tubuh kita, sehingga ketika masuk di gerbang, masuk di pintu, masuk di penjagaan manapun, itu langsung terdeteksi orang ini sudah menerima vaksin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pandangan saya terus harus memberikan pandangan saya sehingga jemaat bisa mengetahui pandangan gembala tentang hal ini. Pandangan saya begini, yang pertama, untuk vaksin, saya percaya pemerintah, termasuk pemerintah kita Indonesia, ya, pemerintah Indonesia pun lakukan uji klinis dan pertimbangkan baik buruknya buat kesehatan masyarakat. Nggak mungkin pemerintah kita ceroboh, ya. Pasti akan ada uji klinis ketika memang layak, ketika memang ini perlu, ketika ini memang penting untuk kesehatan nasional, maka ini akan diberlakukan. Itu saya percaya pemerintah. Yang kedua, saya diskusi dengan ibu dan saya punya pendapat. Jika pemerintah sudah lakukan uji klinis dan aman untuk dipakai, maka demi kesehatan nasional, saya berpendapat dapat menerima vaksin itu, dapat menerima. Ya kan, kalau memang sudah harus seperti itu, ya, walaupun nggak secepat ini 1 bulan 2 bulan, karena kan ada gelombang pertama siapa dulu yang dapat, kedua ya mungkin sudah mau berakhir tahun kita belum dapat mungkin, tapi kalau itu memang sudah keputusan dan itu adalah hasil uji klinis semua sudah oke, saya kira saya pun dapat menerima vaksin tersebut. Tapi yang ketiga ini harga mati buat saya. Jika harus ada elektrik sertifikasi, ya, di dalam tubuh, maka saya akan menolak. Kalau akan dimasukin benda asing ke dalam tubuh saya, apalagi saya sedang mengerti kebenaran firman Tuhan, maka saya akan menolak apapun yang terjadi. Jemaat bisa memahami, ya. Jadi bukan masalah vaksin, tapi masalah sertifikasi elektronik, sesuatu yang akan ditanamkan ke dalam tubuh kita menjadi sinyal, menjadi tanda yang bisa dikeluarkan dari tubuh kita, terhubung dengan apapun, ya, bahwa kita sudah divaksin. Karena saya mengerti firman Tuhan, saya yakin sekali bahwa ini ada hubungannya dengan apa yang sedang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi apapun namanya yang dimasukkan, benda dimasukkan ke dalam tubuh, maka saya akan menolak. Nah, jemaat sekalian, ketika kita mendengar semua perkembangan ini, kesimpulan saya dan istri dan ibu, ya, ibu gembala, bahwa ini adalah akhir zaman. Kesimpulan kami begitu. Memang sudah akhir zaman. Karena itu, hal yang pertama yang saya simpulkan, mari jemaat kita berjaga-jaga. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Sekarang nggak main-main lagi kita ikut Tuhan. Kita jadi anak Tuhan, harus jadi anak Tuhan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, yang serius di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, persiapan untuk pemerintahan dunia sedang dilaksanakan. Ini yang sedang terjadi, ini yang saya mau bagikan. Apa yang sedang perkembangan terjadi, ini sebetulnya sedang mempersiapkan suatu pemerintahan baru dunia, ya, dan ini sedang diupayakan. Mari kita mengerti dari sisi Alkitab. Kenapa? Karena memang Alkitab ribuan tahun lalu sudah beritahukan bahwa ini akan terjadi. Alkitab sudah bilang dunia akan diperintah oleh satu pemerintahan. Baik ekonomi, pendidikan, keuangan, politik, dan kesehatan, semuanya itu ada satu pemerintahan, yaitu jelas Alkitab bilang pemerintahan antikris. Dan dunia sedang usahakan ke arah sana, ya. Dunia sedang berusaha membawa kepada dunia yang namanya one world government, ya. Jadi satu pemerintahan dunia atau New World Order, ya, tatanan dunia baru. Jadi jangan kita tidak mempercaya Alkitab, tidak mempercayai yang berkembang, yang viral, dibilang ada teori konspirasi atau apapun yang berkembang di dunia, ya bolehlah kita nggak percaya, ya. Tapi jangan kita tidak percaya Alkitab. Alkitab bilang seluruh dunia akan diperintah oleh
antikris termasuk Indonesia. New World Order, ya. One World Government. Klik dan coba cek berita yang terkandung di dalamnya. Karena itu yang kedua, jemaat Tuhan, mari berjaga-jaga. Dunia sedang menggenapi kebenaran firman Tuhan. Saya kira sebagian orang pelaku yang sedang merumuskan tatanan dunia baru, mereka nggak ngerti firman Tuhan. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka sedang menggenapi firman Tuhan. Jadi jemaat, mari kita semakin percaya firman Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Dunia kita tidak selama-lamanya. Dunia kita tinggal sedikit, sebentar lagi, dan semuanya akan berakhir. Ini kenyataan yang Alkitab sampaikan. Yang terakhir, yang ketiga, ini menjadi kekuatan buat kita. Sebelum semuanya ini terjadi, pengangkatan orang percaya sudah lebih dahulu terjadi. Ini yang ketiga. Sebelum semuanya terjadi, ya kan? Yang New World Order, kemudian satu pemerintahan semua dengan satu mata uang dan seterusnya. Sebelum semuanya itu terjadi, pengangkatan, rapture, ya, anak-anak Tuhan, orang percaya sudah lebih dahulu terjadi. Jadi pemerintahan antikris itu akan ada. Dengar baik, pemerintahan antikris akan ada dan pasti harus ada. Begitu. Bukan karena perkembangan dunia maka kita percaya, tapi karena Alkitab yang berkata maka kita percaya. Dan sekarang kita bisa mulai melihat perkembangan dunia sedang mengarah ke sana. Karena itu saya yakin, saya pribadi tidak akan pernah pakai tanda apapun yang akan dimasukkan dalam tubuh saya sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Kecuali orang-orang yang tertinggal saat kedatangan Tuhan. Ya, karena ketika ada orang, mau orang percaya, mau setia, mau siapapun dia, tapi ketika dia tertinggal waktu Tuhan Yesus datang, dia akan menghadapi situasi dunia dengan pemerintahan antikris. Mau tidak mau, orang ini dipaksa. Sebab jika tidak mengenakan tanda itu, maka tidak bisa jual, tidak bisa beli, tidak bisa lakukan apa-apa. Dan bukan secara terpaksa. Orang-orang akan ramai-ramai berebut untuk ambil tanda itu demi kehidupan mereka. Ingat ketika Tuhan Yesus datang, Roh Kudus itu diangkat. Sehingga orang tidak ada lagi pertolongan dari luar, dari Roh Kudus yang akan mengingatkan, ya, hari ini Roh Kudus sedang bekerja, ada banyak orang sedang mengeraskan hati. Apalagi ketika Roh Kudus itu nggak ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya seluruh dunia semua tidak terkecuali akan menerima tanda. Tapi puji Tuhan, sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan sudah datang. Itu sebabnya saya pastikan, saya tidak ada di dalam situasi di mana dipaksa untuk melakukan penerimaan tanda benda dari ke dalam tubuh saya. Karena sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan Yesus sudah datang. Sekali lagi, kecuali bagi mereka yang tertinggal akan dipaksa dan mereka akan ikut. Tapi bagi kita orang percaya, kita sudah pindah tempat. Sudah bersama dengan Tuhan Yesus di awan permai, sedang dalam acara spesial yang namanya Pesta Kawin Anak Domba Allah. Karena itu pesan saya selaku gembala jemaat di minggu pertama tahun 2021. Yang pertama, mari jemaat, setialah kepada Tuhan. Serius, saya minta dengan kasih Tuhan, mari setia kepada Tuhan, ya. Yang kedua, mari jemaat berjaga-jagalah, Tuhan segera datang. Tuhan akan segera datang. Yang ketiga, pastikan kita sudah benar-benar diselamatkan. Buat orang tua, lihat anak-anakmu. Apakah benar anak-anakmu itu memang sudah di dalam Tuhan? Pastikan kepada mereka. Sebaliknya, anak-anak, mungkin kau setia tapi lihat, mungkin ada orang tua yang belum di dalam Tuhan. Mari kita saling mengingatkan, ya, supaya jangan sampai kita terlambat. Para istri yang setia di gereja, setia melayani, sudah hidup di dalam Tuhan, sudah diselamatkan. Mungkin suami
masih belum paham, masih belum tahu, atau sebaliknya ada suami yang sudah dalam Tuhan tapi istri atau suami istri semua, kita saling mengingatkan. Mari kita benar-benar kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jumpa secara pribadi dengan Kristus, dan benar-benar kita terima Yesus dalam hidup kita dan kita diselamatkan. Harus pastikan bahwa kita sudah diselamatkan. Sekali lagi saya tegaskan ini ya. Saya tidak bicara tahun 2021 Tuhan datang, nggak begitu, saya nggak se-ekstrim begitu. Tapi tahun 2021 menggenapi nubuatan Alkitab akhir zaman, saya mau bilang iya. Bahkan secara internal di keluarga, waktu kita perpisahan tahun kemarin dan menyambut awal tahun dalam doa kami berempat keluarga, saya bilang kita akan masuk ke tahun 2021, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi pastikan kita sudah di dalam Tuhan. Kalau memang Tuhan mau datang tahun 2021, kita bersyukur, kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, poin pesan saya, mari kita berjaga-jaga, mari kita setia, mari kita siap sedia. Pastikan bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan beri kesempatan kita jalani tahun 2021 ini, jalan dengan penuh semangat, jalan penuh gairah, ya, jangan menyerah dengan segala situasi, berusaha dan semakin berusaha lebih lagi. Tetapi di balik bahkan di atas segala-galanya, ingat kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Saya mau beritahu, pagi jemaat ingat Tuhan. Siang hari mari jemaat ingat Tuhan akan datang. Malam hari ketika kita mau tidur ingat Tuhan akan datang. Apakah ketika Tuhan datang maka kita akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan? Dunia semakin kacau, dunia semakin tidak menentu, dunia semakin menakutkan. Tetapi jaminan kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita tidak ditinggalkan Tuhan. Saya mau bersaksi kepada jemaat, saya sudah di dalam Tuhan. Ibu Gembala adalah orang yang sudah di dalam Tuhan. Anak saya 2, kami sudah di dalam Tuhan. Kami berempat benar-benar memastikan bahwa kami sudah di dalam Tuhan. Tuhan datang bulan Januari, kami diselamatkan. Tuhan datang bulan Februari, Tuhan datang kapanpun, maka kami siap berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dunia, sekali lagi, dunia semakin jahat, dunia semakin kacau, dan dunia sedang berlomba-lomba, kehebatannya sedang menggenapi akhir zaman. Karena itu jemaat Tuhan, tetap setia. Pesan saya sangat-sangat serius. Pastikan kita sudah di dalam Tuhan. Pastikan kita sudah diselamatkan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami memulai tahun 2021 ini dengan mengangkat keyakinan dan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Mari Tuhan sempurnakanlah kami Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, mempercayai Engkau Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Engkau ke dalam pribadi kami. Selamatkan kami. Doa hamba-Mu buat seluruh jemaat, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, jangan lewatkan Tuhan. Jangan lewatkan satupun binasa. Semua diselamatkan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada jemaat yang masih ragu-ragu, jamahan Tuhan spesial bagi dia di awal tahun. Menjamah dia untuk memberikan anugerah-Mu yang kekal bagi dia. Memberikan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami Tuhan menjalani tahun ini bukan hanya memikirkan jasmani, tapi kami akan terus ingat, kami sedang menanti kedatangan Tuhan. Mari Tuhan baharui rohani kami, kuatkan dan teguhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali minggu pertama ini, kita akan terima perjamuan kudus. Silakan bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang mengikuti sakramen perjamuan kudus ini, silakan dibagikan.
siapkan roti dan siapkan anggur. Sambil ibu bapak mempersiapkan, kembali saya mengingatkan kenapa kita mengikuti perjamuan. Berulang-ulang saya sampaikan bahwa perjamuan kudus bukan tradisi gereja, bukan aturan manusia, tetapi adalah perintah dan teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Ini berhubungan dengan iman kita, ini berhubungan dengan karya keselamatan Kristus, ini berhubungan dengan perintah Tuhan Yesus. Karena Yesus yang memberi perintah, lakukanlah ini menjadi peringatan akan daku. Jadi ketika kita mengikuti menerima perjamuan kudus, kita sedang mengingat Tuhan Yesus. Karena itu kita lakukan di gereja, kita lakukan dalam ibadah, kita lakukan secara sakral, bukan lakukan secara sembarangan. Itulah arti kita menerima perjamuan kudus. Lebih dalam lagi kita diberitahu, kita harus terima dengan pengakuan bahwa kita menyatu, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Baik, apabila jemaat sudah menerima semuanya, saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sambil kita pegang roti ini. Kita akan terima. Ketika kita terima, sekali lagi mari kita mengingat. Roti ini mengingatkan kita, mengingatkan ya ibu bapak, mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang tubuhnya hancur untuk menyelamatkan kita, dan dialah Yesus Tuhan kita. Itu ditandai dengan apa yang kita pegang, dengan roti ini. Ketika kita lihat roti ini, maka kita melihat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan pengakuan itu kita datang dan kita berkata dalam doa waktu memakan roti ini, Tuhan, aku menerima Engkau. Karena Tuhan Yesus bilang kan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Jadi pengakuan itu yang penting. Baik, apabila jemaat sudah siap, mari dengan mengangkat roti ini dengan pemahaman tadi, mari kita berdoa. Saya ajak jemaat pun berdoa dengan pengakuan bahwa engkau akan menerima tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami manusia yang berdosa, kami yang ditentukan awalnya binasa, tetapi kami bersyukur oleh karena kematian Kristus, kami diselamatkan, harapan yang pasti di dalam Tuhan, yang Tuhan sudah berikan. Sambil kami menunggu hari penyelamatan itu, kami sedang bergumul di tengah dunia ini, namun kami akan tetap ingat akan pengorbanan Kristus. Hari ini, jemaat akan menerima perjamuan kudus. Dan dengan iman kami datang, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dengan pengakuan kami bahwa inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat boleh katakan dalam hati di hadapan Tuhan, aku terima tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dengar baik jemaat Tuhan, malam itu ketika Yesus selesai makan dengan para murid, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya. Dan Yesus berkata, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama. Mari jemaat, persiapkan anggur. Kalau tadi roti, itu mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus Kristus.
anggur mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, darah yang tidak ada cacat celah, darah sempurna tanpa dosa. Darah itu yang dicurahkan di salib, bahkan bukan di salib, sejak di Taman Getsemani darah itu mulai bercucuran. Semalam-malaman darah Yesus bercucuran hingga siang hari di kayu salib. Darah, tetesan darah terakhir Yesus curahkan untuk pengampunan dosa kita. Jemaat, tahukah kita, semua kita harus binasa tanpa darah Kristus. Ketika kita tidak ada darah Kristus, kita semua binasa. Tapi karena darah Kristus, darah Yesus itu yang menutupi segala dosa kita, menjadi cover dosa kita. Sehingga Alkitab bilang berperkara, mari berperkara. Dosamu merah seperti kirmisnya jadi putih seperti salju. Ketika kita dibasuh dengan darah Tuhan Yesus, maka Allah melihat kita bukan berdosa lagi, tapi kita suci. Bukan karena kita, tapi karena darah Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus bilang, perbuatlah ini mengingat akan Dia. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Kita akan terima anggur ini dengan pengakuan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil kita berdoa, silakan jemaat dengan pengakuan tadi. Engkau berkata, inilah darahmu Tuhan Yesus Kristus. Aku terima darahmu Tuhan Yesus Kristus. Kami jemaat percaya akan karyamu Tuhan. Terjadi 2000 tahun yang lalu. Hari ini kami mengingatnya dengan kami terima perjamuan kudus. Karena itu kami akan menerima darah Tuhan Yesus Kristus dalam pengakuan kami ini. Mari Tuhan, berkati kami. Silakan jemaat Tuhan, engkau berdoa dan berkata, aku menerima darah Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, minumlah, minumlah, ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Puji Tuhan. Dalam sikap doa, mari jemaat naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur untuk pengorbanan Kristus. Naikkan syukur untuk jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mari saya ajak kita berserah kepada Tuhan. Jadilah jemaat yang setia. Jadilah anak Tuhan yang setia. Jadilah orang percaya yang benar cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberi hidup buat Tuhan. Jalani tahun 2021 sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekarang mari kita berdoa. Bapa, lihat setiap jemaat Tuhan. Hari ini kami taat. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami sudah lakukan perjamuan kudus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan kami akan jalani tahun 2021. Sertai kami. Pimpin kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Teruslah bersama kami dimanapun kami berada, siang maupun malam. Kami merasakan pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu. Beri kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, penghiburan, pertolongan. Kami mau setia sampai berjumpa dengan Tuhan. Kapanpun Tuhan Engkau datang, kami siap sedia berjumpa, bertemu, dan bersama-sama denganmu. Tuhan berkati seluruh jemaat, hiburkan mereka, kuatkan, teguhkan mereka. Pulihkan, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, yang sedih, yang kecewa. Beri jalan keluar yang bermasalah, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah penghasilan, masalah finansial. Kami mau serahkan semua pada Tuhan. Kami berkecukupan Tuhan. Mari Tuhan berkati. Hubungan-hubungan keluarga yang retak, yang rusak, hubungan suami istri yang bermasalah, kakak beradik, orang tua dan anak.
Bapa, belas kasihan-Mu ada tercurah di tahun 2021. Kiranya jalan-jalan baru Tuhan bukakan. Memulihkan setiap keluarga yang bergumul. Memulihkan setiap hati yang luka. Memulihkan setiap perasaan yang tergores. Perasaan yang tersakiti. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkati dan pulihkan. Jadikan kami gereja Tuhan yang siap, yang sempurna, menanti kedatangan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Berkati setiap jemaat yang sedang beribadah di rumah. Kami tidak tahu sampai kapan kami akan beribadah secara online. Tapi kiranya Tuhan akan terus menolong dan memberkati dengan segala hikmat dan tuntunan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan yang mengampuni kami. Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.